Selamat pagi, salam Serviam untuk kita semua. Hari ini Ibu Sera akan memberikan materi untuk pembelajaran pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, pembelajaran hari ini memiliki tema yaitu hidup rukun dengan subtema 1, hidup rukun di rumah. Sekarang Ibu ingin memberikan indikator atau apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama nanti anak-anak akan menjelaskan ungkapan dalam teks nanti. Yang kedua adalah belajar membilang banyak benda. Yang ketiga adalah belajar membedakan panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Nah, Ibu ingin anak-anak memperhatikan gambar yang ada di screen anak-anak. Di situ ada 5 gambar. Gambar pertama itu sahabat yang bermain sepeda bersama. Gambar kedua itu juga sahabat yang saling berbagi makanan. Yang ketiga adalah kakak adik yang sedang membaca buku cerita bersama. Yang keempat adalah sebuah keluarga yang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Dan yang terakhir itu adalah warga yang membersihkan lingkungan sekitar rumahnya. Nah, kira-kira dari gambar itu mencerminkan apa atau menjelaskan apa? Benar sekali, itu menjelaskan tentang hidup rukun. Nah, kalau hidup rukun itu hidup yang tidak saling bertengkar, tetapi saling berbagi, saling membantu, seperti itu. Nah, sekarang kita, anak-anak dan ibu, akan membaca cerita tentang Dedi. Kita baca sama-sama ya. Dedi memiliki seorang adik perempuan. Dedi dan adik perempuannya selalu menjaga kerukunan di rumah. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, adik sangat menyayangi Dedi. Coba sebelum masuk ke materi selanjutnya, ibu mau tanya nih, kira-kira anggota keluarga yang dimiliki oleh Dedi ada berapa dan siapa saja? Siapa yang tahu? Yuk kita jawab sama-sama ya. Ada ayah, ibu, adik, dan Dedi tentunya. Berarti ada 4 di dalam keluarga tersebut. Nah, terus ibu mau mengajak anak-anak untuk lihat tadi ceritanya itu ada tidak kata yang anak-anak tidak tahu dari cerita tersebut, dari bacaan tersebut. Ada kata murah hati, benar. Terus murah hati itu apakah artinya hati itu murah? Bukan itu maksudnya. Nah, murah hati di situ adalah sebuah ungkapan. Nah, nanti kita mau belajar ungkapan. Terus anak-anak tanya, ibu, ungkapan itu apa? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Nah, dia memiliki arti sendiri, jadi tidak bisa disamakan dengan kata asalnya. Seperti tadi, ada kata apa dalam bacaan? Murah hati, benar. Nah, murah hati di situ berarti suka memberi atau dermawan. Dia adalah ungkapan. Jadi kalimatnya, Dedi adalah anak yang suka memberi atau dermawan. Sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk mengamati cerita pada teks yang terdapat di screen-nya anak-anak. Itu mengenai Mutiara dan Udin. Kita baca sama-sama judulnya ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ibu akan bacakan ceritanya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba cermati, coba amati. Kata apa sih atau ungkapan apa sih yang terdapat di dalam cerita tersebut? Coba dicari, dicek lagi ya.
Kita jawab sama-sama ya. Ada kata buah tangan dan ada kata buah hati. Nah, itu adalah ungkapan. Apakah artinya tangan berbuah atau hati berbuah? Bukan, tapi punya arti lagi, arti baru, arti sendiri. Artinya apa? Artinya adalah buah tangan itu oleh-oleh dan buah hati itu anak. Jadi kalimatnya bisa diganti seperti ini. Suatu hari ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Nah, sedangkan yang terakhir itu menjadi ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Begitu kira-kira artinya dari ungkapan tersebut. Sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas. Coba buka buku penanya halaman 4. Nah, anak-anak nanti mau mencari makna ungkapan di dalam teks. Ini ibu sertakan juga teksnya di sini. Ibu bacakan ceritanya. Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Komang senang membantu ibunya merapikan peralatan. Komang juga suka membantu ayahnya saat berkebun dan orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Komang juga memiliki banyak teman. Hal ini karena Komang senang membantu dan bertutur kata santun. Komang adalah anak yang rendah hati. Nah, ibu sudah bacakan, nanti anak-anak boleh baca lagi di rumah supaya lebih jelas. Kemudian tugasnya, anak-anak cari ungkapan yang terdapat di dalam teks tersebut. Kalau sudah menemukan ungkapannya, tulis di buku tulis tematik berserta artinya ya. Misalnya satu ini artinya ini. Dua misalnya apa ini kemudian artinya apa ini. Terus di buku tematik ya, jangan lupa, dan dikumpulkan di hari yang sama, di hari Senin. Kemudian ibu ingin mengajak anak-anak membilang banyak benda nih. Tadi kan Komang udah sama adiknya, terus sekarang dia sama temannya. Nah, ada ceritanya, Komang dan teman-temannya sedang bermain bersama. Komang memiliki permen dan akan membagikannya kepada temannya. Permen tersebut dikelompokkan menjadi 10 setiap ikat. Jadi banyaknya permen Komang ada berapa? Ingat, kalau di sana ada, coba dilihat gambarnya. Di situ ada permen yang dikelompokkan menjadi 3 ikat. Benar, nah masing-masing ikat itu isinya 10. Berarti kalau 10 ada 3 berarti jadi 30, dan kemudian sisanya permennya 2 itu ada 2, berarti 30-an ditambah 2 satuan menjadi 32. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan anak-anak tentang satuan, puluhan, dan ratusan, sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk memperhatikan gambar di sebelah kiri atas. Itu ada gambar apa? Gambar kubus. Jumlahnya berapa? Benar sekali, ada 1. Nah, 1 kubus itu bisa disebut menjadi 1 kubus satuan. Kemudian kalau kubus satuan itu yang berjumlah 10 ditumpuk, itu digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Jumlahnya 10 jadi 1 kubus puluhan. Kemudian kalau 1 kubus puluhan itu berjumlah 10 dapat diganti penyebutannya dengan 1 kubus ratusan. Kalau 1 kubus ratusan berarti berapa jumlahnya? Ada 100. Benar, nanti dia berubah menjadi seperti ini. Kenapa disebut 1 kubus ratusan? Karena jumlah di dalamnya ada 100. Untuk memahami lagi bedanya satuan, puluhan, dan ratusan, coba lihat gambar berikut ini. Di situ ada kubus berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna hijau. Nah, kira-kira anak-anak coba lihat yang mana yang disebut 1 ratusan, yang mana yang disebut puluhan, yang mana disebut satuan. Coba amati dulu ya. Sekarang yang kubus merah nih, sudah ya.
Yang kubus merah adalah 1 ratusan, benar. Yang kedua, ingat itu ada tiga kelompok tuh, yang masing-masing kelompoknya berisi 10, jadi puluhan, ingat. Jadi 3 puluhan, benar. Kemudian yang hijau itu kita hitung jumlahnya sama-sama ya. Karena satuan jadi 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 satuan. 1 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 4 satuan menjadi 1 ratusan itu 100. 3 puluhan 30, 4 satuan tetap 4 menjadi 134. Benar, dibaca 134. Sekarang bagaimana dengan membilang berikut ini? Itu Ibu sertakan, ada gambarnya. Yang pertama, coba dijawab itu berapa angkanya atau jumlahnya. Benar, ada 100. Kemudian yang kedua, ingat kalau posisi kedua selalu puluhan ya. Di situ ada berapa kelompok? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan isinya puluhan. Jadi 70, benar. Kemudian yang terakhir itu selalu satuan ya. Jadi dihitung jumlahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti jumlahnya 8. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 8 menjadi 178. Benar. Tuh dibaca 178. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Tadi kan sudah belajar membedakan puluhan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita mau belajar bagaimana sih membaca bilangan. Di situ ada angka 150. Dibacanya apakah 150? Tidak. Dibacanya adalah 150. Kemudian ada angka 205. Bagaimana cara membacanya? Kita baca sama-sama ya. 205. Benar, 200. Ingat yang pertama itu ratusan, berarti 200. Dan 5 itu satuan di terakhir, di 3. Berarti 205. Yang terakhir ini anak-anak yang mengerjakan, coba. Ada angka 449. Bagaimana cara membacanya? Tunggu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 4, ingat yang di awal 4 adalah ratusan menjadi 400. Yang 2 itu puluhan, ingat 40, berarti 440. Dengan satuannya ada 9, berarti dibaca 449. Benar tidak ya? Benar sekali, 449. Nah, sekarang kita mau belajar menulis bilangan tersebut. Di situ ada tulisannya 200. Bagaimana cara menulisnya dalam bentuk angka? Berarti menulisnya 200. Ingat ratusan di awal. Berarti 200. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menuliskan dengan angka 503? Coba 503. 5 itu ratusan, kan tadi 500. 3-nya satuan, berarti posisinya di ketiga, berarti 503. Nah, bagaimana dengan yang ketiga nih? 452. Coba anak-anak kerjakan, pikir. Ya, kita jawab sama-sama ya. Ada 400, berarti 400 di pertama, 450, berarti 5 di posisi kedua, 5, berarti 45, dan 2-nya satuan, menjadi 452. Benarkah begitu? Benar. Nah, sekarang untuk tugasnya anak-anak buka buku pena halaman 5, kerjakan soal nomor 1 yang A dan B dan nomor 2. Kemudian kerjakannya di buku tulis tematik. Kalau sudah selesai,
foto tugasnya saja, kemudian kirimkan di hari yang sama kepada wali kelas. Oke, jangan lupa beri nama dan juga kelas. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak mendengarkan cerita tentang Doni. Nah, masih tentang Doni nih. Doni gemar membaca buku dan bernyanyi. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan juga buku musik. Salah satu lagu favorit Doni adalah Ruri Abangku. Wah, siapa yang tahu lagu Ruri Abangku? Adakah anak-anak di sini yang tahu lagu Ruri Abangku? Wah, nanti kalau belum tahu kita belajar sama-sama ya. Nih, lagunya seperti ini. Ruri Abangku. Ciptaan siapa? Ate Mahmud. Dan ketukannya adalah 2/4. Nih. Sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak untuk membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Contohnya tadi pada lagunya yang Doni suka, lagu Ruri Abangku. Bu, panjang pendek sebuah lagu tuh gimana? Nah, panjang dan pendek sebuah lagu itu ada di dalam sebuah lagu dan berbeda-beda. Jadi bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Nah, yang panjang itu dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Untuk lebih jelasnya, sekarang coba simak video berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini Miss Sera akan memberikan sedikit ilmu buat anak-anak nih. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Ruri Abangku. Tapi sebelum menyanyikan lagu Ruri Abangku tersebut, Miss Sera ada sedikit pemberitahuan. Nah, kalau misalnya Miss Sera begini-begini, itu tandanya apa ya? Begini-begini itu untuk bunyi yang pendek. Nah, kalau nanti yang tadinya lurus begini, kalau Miss Sera tangannya begini, anak-anak nanti itu adalah bunyi yang panjang. Nanti kita akan menyanyikan lagu Ruri Abangku dengan bunyi pendek dan bunyi panjang yang tepat. Jadi kita mau nyanyi bersama ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, itu tadi tempo atau bunyi yang panjang dan pendek. Nah, itu tadi penjelasan tentang panjang pendek bunyi pada lagu Ruri Abangku. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana sih panjang pendek pada lagu Ruri Abangku, anak-anak mau praktekin nih caranya bagaimana dengan menyanyikannya. Nah, ini tugas buat anak-anak di rumah. Nanti anak-anak mau menyanyikan lagu Ruri Abangku dengan panjang pendek bunyi yang tepat. Tidak usah dipraktekkan seperti ibu yang harus menggerakkan tangannya, tapi hanya menyanyikan dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat. Nah, tugas ini ibu kasih waktu selama seminggu dan maksimal pengumpulan di hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 6 sore. Dikumpulkannya dalam bentuk video ya. Jadi anak-anak bisa hafalin dulu, bisa pelan-pelan tahu bunyinya yang panjang pendek yang mana selama seminggu. Selamat mengerjakan dan selamat belajar di rumah. Selalu semangat. Salam Serpian. Terima kasih.